Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Siswa-siswi MTS Nahdlatul Muslimin yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, pendidikan kewarganegaraan. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan mempelajari bab 2 yang di halaman 21 buku LKS kalian bisa dibuka, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari ini, diharapkan kalian yang pertama menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, kalian mampu menelaah makna hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kalian lihat di sebelah kiri adalah teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap kali diadakan upacara bendera di sekolah atau di lembaga pemerintah, biasanya dibacakan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pernah nggak kalian memperhatikan saat teman kalian membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Menurut kalian, mengapa setiap upacara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selalu dibaca? Nah, mari kita pelajari tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan pernah bisa dipisahkan dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pada perkembangannya, sistematika atau susunan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 3 bab. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga, penjelasan. Sementara itu, dalam perkembangannya,
Sistematika tadi atau susunan Undang-Undang Dasar ini 1945 mengalami perubahan atau amandemen, sehingga menjadi dua, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pasal-pasal. Kalian perhatikan gambar sebelah kiri adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, sedangkan di sebelah kanan adalah teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan mempelajari hubungan antar keduanya, hubungan antara teks proklamasi dengan teks pembukaan UUD 1945. Kemerdekaan Indonesia disahkan dengan adanya proklamasi. Di sebelah kiri itu, gambar sebelah kiri, yaitu pada tahun 1945. Teks proklamasi itu dibacakan oleh Bapak Proklamator Bangsa, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Isi teks proklamasi tersebut memiliki beberapa poin yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Persamaan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan teks proklamasi. Kalian lihat di sebelah kiri adalah teks proklamasi, di sebelah kanan adalah teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan cari persamaan dari dua teks tersebut. Yang pertama, ada persamaan di alinea pertama teks proklamasi sama dengan alinea ketiga di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita baca. Alinea pertama menyatakan tentang pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tulisannya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalimat ini sama dengan yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di alinea ketiga yang memuat pernyataan tentang kemerdekaan Indonesia, sama-sama menyatakan kemerdekaan, yaitu kalimatnya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, ini sama-sama menyatakan kemerdekaan. Kemudian yang kedua, persamaan antara proklamasi dan pembukaan. Yang kedua, terdapat di alinea kedua menyatakan tindakan yang akan dilakukan setelah pernyataan kemerdekaan. Kalimatnya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat kedua, alinea kedua proklamasi ini sama dengan alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu memperjelas tentang arah pertanggungjawaban pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Mengubah pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, nilai fundamental pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masih ingat kalian tentang Pancasila? Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang tidak boleh diganti oleh siapapun dan kapanpun. Hal yang sama juga pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sama, tidak bisa diganti. Hal itu disebabkan pada alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
memuat penjabaran nilai-nilai Pancasila yang sejatinya merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Di situ ada juga dasar negara, ada falsafah hidup bangsa, ada pandangan hidup bangsa, dan perjanjian luhur. Oleh sebab itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi vital, penting dalam hal kaidah nilai fundamental bangsa Indonesia. Nah, kita lihat pokok-pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Inilah nilai-nilai fundamental pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memiliki nilai yang lestari seperti yang ada di dalam Pancasila. Lestari artinya tidak akan pernah mati. Lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita lanjutkan, kalian harus tahu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat berapa alinea? Ya, ada 4. Kita akan mempelajari alinea yang pertama. Kemudian apa makna yang terkandung di dalam alinea pertama ini? Nah, bunyinya alinea pertama bisa kalian lihat di sebelah kanan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, alinea pertama ini mengandung makna yang pertama, keteguhan dan tekad bangsa Indonesia yang ingin menghapus segala bentuk penjajahan. Yang kedua, terkandung pernyataan objektif, yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Juga terkandung pernyataan subjektif, yakni aspirasi bangsa Indonesia ingin lepas dari penjajahan bangsa lain. Kemudian alinea kedua, apa makna yang ada di dalam alinea kedua? Kita lihat dan kita baca dulu bunyi alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Apa makna yang ada dalam alinea kedua? Yang pertama, Indonesia telah mencapai kemerdekaan yang telah dicita-citakan. Yang kedua, pesan untuk generasi masa depan bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir. Yang ketiga, pesan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap menjaga negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea yang ketiga. Kita baca, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.
Apa makna dari alinea ketiga tersebut? Yaitu yang pertama, kemerdekaan Indonesia merupakan pemberian Allah yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, kemerdekaan Indonesia didapat karena adanya keinginan dari seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat, isinya kita lihat dan kita baca. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung dalam alinea keempat tersebut, yang pertama adalah adanya tujuan negara. Yang kedua, yaitu ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, mengandung makna dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, kalian lihat apa tujuan negara yang terdapat dalam alinea keempat tersebut, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Nah, itulah tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam alinea keempat. Baik, di penutup ini kalian baca ulang lagi untuk lebih memahami apa yang kita pelajari ini, yaitu di bab 2 di LKS kalian bisa lihat. Dan jangan lupa setelah ini kalian kerjakan tugas dengan cara mengklik link yang ada di bawah video ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.